Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada siang kali ini anak-anak tetap sehat walafiat meskipun kita tidak bisa bertatap muka langsung. Tapi Ibu doakan mudah-mudahan anak-anak di rumah sana dalam keadaan sehat, dan Ibu juga minta doanya mudah-mudahan Ibu dalam selalu lindungan Allah Subhanahu wa taala, kita semua terbebas dan virus-virus yang ada saat ini segera menghilang. Jadi kita bisa bertatap muka langsung, bertemu dalam pembelajaran secara langsung gitu ya. Baik, kali ini pembelajaran seni budaya. Anak-anak sudah naik kelas ke kelas 9. Selamat Ibu ucapkan. Untuk anak kelas 8 naik ke kelas 9. Ya, bagi yang sekarang sudah kelas 9, tolong tingkatkan lagi prestasinya. Yang awalnya masih bermalas-malasan, tolong tingkatkan kembali. Jadi jangan sampai saat ini anak-anak masih ada yang aku malas, kemudian sekolahnya pun ogah-ogahan gitu ya. Jangan sampai terulang lagi dari kelas 8 ke kelas 9. Kelas 9 waktunya berlari ya, sudah bukan berjalan lagi, berlari. Karena kenapa? 2 semester yang akan kita lewati itu tidak akan terasa sama sekali anak-anak. Tahu-tahu sudah mau lulus saja semester 2. Nah, Ibu minta kali ini untuk kelas 9, ya ini 9E ya, maupun 9A, B, C dan sampai H gitu. Ibu rasa anak-anak harus gesit ya, kalau mulai dari sekarang. Sudah tidak zamannya lagi, istilahnya masih ada yang bolos, masih ada yang palak memalak, masih ada yang berkasus-kasus ria, itu sudah hilangkan. Kelas 9 sudah fokus ke pembelajaran, ke UN, ke lulus begitu ya. Karena semester 1 itu anak-anak jangan salah, tidak akan terasa, apalagi semester 2. Semester 2 tahu-taunya kalian sudah di ujian-ujian saja, ulangan, kemudian ujian sekolah, ujian madrasah, kemudian ujian nasional, itu tidak akan terasa ya. Jadi tolong anak-anak tingkatkan lagi belajarnya. Baik, untuk seni budaya seperti biasa ada 4 aspek yang akan kita pelajari: seni rupa, seni musik, seni tari, dan juga seni teater. Karena keempatnya biasanya keluar pada saat ujian sekolah begitu ya. Nah, kenapa Bu kita harus belajar keempat-empatnya? Apakah kita bisa 2 konsentrasi saja? Sebetulnya boleh ya. Sebetulnya bisa 2 konsentrasi saja Ibu ngambil seni rupa dan juga seni musik. Nah, biasanya karena ujian nasional pun Ibu ambilnya dua praktek itu yang lebih utama. Tapi jangan salah, di ujian sekolah itu selalu muncul soal terkait dengan seni tari dan juga seni teater. Jadi otomatis Ibu akan ajarkan kepada kalian ya, meskipun hanya beberapa materi saja, tapi itu tolong dipelajari di rumah ya, karena penting sekali. Ketika ujian sekolah itu pasti selalu ada keluar seni tarinya, seni teaternya juga sama. Ya, materi apa saja Bu yang keluar di ujian sekolah biasanya? Nah, anak-anak yang buku LKS-nya masih ada dari kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu jangan salah, kumpulkan kembali, cari-cari lagi yang dulunya sudah disimpan ke gudang. Ya, karena kenapa? Materinya diambil dari kelas 7 semester 1, semester 2, kelas 8 semester 1, semester 2, kelas 9 pun sama, semester 1, semester 2. Nanti ujian sekolah itu kumulatif selama kalian 3 tahun tuh semuanya muncul soal tersebut ya. Banyak tidak Bu, tapi hanya diambil dari beberapa submateri saja. Keempat-empatnya biasanya ada. Seni rupanya ada, seni musiknya ada, seni tarinya ada, seni teaternya juga ada gitu ya. Baik, itu untuk sekilas ujian sekolah. Bagaimana Bu untuk ujian praktek? Nanti kita akan bahas ya. Baik,
Kalau untuk perkenalan mungkin anak-anak sudah tahulah nama ibu ya. Nama ibu siapa? Bentar. Nah, ya. Untuk kenal ini perkenalan personal ibu buat untuk kelas 7 ya, begitu ya. Bu Feni, karena kamu sudah berapa tahun dengan ibu, masa nggak kenal ibu? OMG nggak kenal ibu gitu kan ya. Oke, kontrak belajar selama 1 semester di semester ganjil. Nah ini kalau untuk kelas 9 plus dengan semester 2 ya, semester genapnya juga. Karena semester genap kadangkala ibu tidak langsung tidak bahas dulu kontraknya, karena kontraknya sudah langsung dari semester 1 begitu. Hanya saja anak-anak menghafal saja. Jadi pada saat semester 2 itu langsung ibu tes gitu ya. Jadi paham ya. Kontrak belajar di sini penilaian seni budaya, yang pertama kehadiran. Itu kehadiran yang diutamakan karena diusahakan tidak ada alpa, apalagi kelas 9 ya. Alpa 3 hari itu biasanya wali kelas sudah langsung menegur. Nah ya, diusahakan jangan ada alpa sama sekali, apalagi membuat kasus, janganlah ya. Sudah berhenti, sudah tobat lah sekarang mah ya. Kelas 9 wayah. Nah, kemudian yang kedua nilai keseharian atau tugas-tugas. Jadi setelah ini ibu apabila memberikan tugas-tugas dan juga nilai keseharian, tolong ya anak-anak kerjakan, tolong anak-anak kumpulkan sebisa mungkin ya, tidak menunda-nunda tugas, apalagi bu minggu depan ya, ibu tidak akan menerima ya, karena tiap minggu kita akan ada pertemuan meskipun itu PJJ ya, ibu usahakan. Jadi minggu depan ketika ibu tagih, anak-anak harus sudah ada ya, minimal itu maksimal itu berapa hari begitu ya, 2 hari, maksimal tuh 2 hari sebelum pembelajaran SBK lagi ya. Misalkan sekarang hari Selasa, nah pengumpulan tugas itu ibu inginkan 2 hari sebelum hari Selasa lagi, berarti hari Minggu kalian sudah, atau hari Sabtu kalian sudah mengumpulkan tugas begitu ya. Ya maksimal lah hari Minggu kalian sudah mengumpulkan tugas, jadi ibu bisa koreksi di situ, nanti pada saat pertemuan lagi kita bahas gitu ya. Nah itu. Kemudian nilai prakteknya nanti banyak. Untuk kelas 9 wajib mengumpulkan juga, dan alhamdulillah kalau untuk saat ini itu per individu. Jadi ibu tidak ada kelompok, karena kelompok juga susah ya. Sekarang sedang PJJ, kalau misalkan pertemuan langsung di kelas itu lumayan enak. Kalau untuk PJJ itu lumayan agak susah. Kemudian nilai ulangan harian. Nilai ulangan harian biasanya ibu ambil dari satu bab. Misalkan seni rupa ada 2 materi, seni lukis dan juga seni patung. Nanti setelah seni lukis dan seni patung selesai, maka nilai ulangan harian, misalkan begitu ya. Paham ya? Kemudian nilai PAS itu penilaian akhir semester, itu semester 1. Nanti ditambah lagi untuk semester 2-nya, siap-siap anak-anak nilai ujian praktik. Ini wajib diselesaikan, karena kalau tidak ujian praktik ya ibu tidak akan memberikan nilai ujian praktiknya ya, begitu. Ada nilai ujian praktik tersendiri biasanya ya. Nah ibu insya Allah kalau untuk tahun ini akan mengambil dari seni lukis ya, nanti ada penjelasannya selanjutnya. Kemudian nilai ujian sekolah. Jadi nilai ujian sekolah biasanya ada nilai ujian madrasah dan nilai ujian sekolah. Kebetulan seni budaya masuknya ke nilai ujian sekolah gitu ya anak-anak ya, kontrak belajarnya. Kemudian lanjut ke ini kelas 7, masih kelas 7. Oke lanjut dulu ya. Nah ke kelas 9. Baik, untuk praktek SBK seni lukis di sini plus ujian praktek ya. Nah anak-anak di sini plus ujian praktek. Kita akan melukis di kain atau tote bag. Tahu tote bag yang tas di selendang ya. Biasanya ibu ambil, kenapa bu kok tote bag, apalagi kan laki-laki mah tidak memakai tas. Insya Allah kalau tote bag kan itu biasanya polos. Nah digambarnya oleh kalian sendiri, insya Allah kepake lah ya untuk bawa-bawa buku paket kalian ketika kalian nanti naik ke SMA atau SMK.
Atau misalkan yang laki-laki bisa dikasihkan ke ibunya, atau misalkan adiknya perempuan itu bisa dipakai sendiri pun sebetulnya tidak masalah, karena tote bag itu biasanya polos, dia di tank-tank bukan di selempang ya, kecuali yang menggunakannya perempuan. Biasanya kalau perempuan diselempangkan. Nah gitu ya. Melukis di kain tote bag ini juga insya Allah Ibu akan sediakan langsung melalui koperasi, karena Ibu tidak mau individual. Silahkan anak-anak nanti di koperasi saja, begitu ya. Kapan dan gimana Bu prosesnya? Kalau untuk praktek sepertinya Ibu akan dahulukan seni patung dulu, seni lukis nanti akan dikesampingkan. Tapi untuk awal-awal silahkan persiapkan saja. Untuk keuangannya insya Allah Ibu tidak akan melebihi dari 20.000 ya, ini untuk ujian prakteknya, jadi nanti langsung melalui koperasi. Nah gitu ya. Cat warna, varian warna beberapa, biasanya Ibu ngambil cat yang dasar saja, satu orang itu dapat 5 warna ya, 5 dasar. Biasanya 5 cat dasar itu warna putih, warna hitam, warna merah, warna biru, biasanya warna kuning. Nanti biar anak-anak mencampurkan saja ya. Palet, tahu palet? Palet itu tempat lukisnya, tempat cat. Jadi nanti cat yang kamu tuangkan ke paletnya itu namanya palet ya, ke tempat wadah cat. Mau dicampurkan beberapa warna ataupun satu warna, nah itu dituangkan di dalam palet. Kemudian terakhir kuas lukisnya. Nah insya Allah yang kalian nanti beli itu di koperasi, mudah-mudahan ada satu paket ini semua ada, jadi kalian tidak usah beli keluar kemana-mana ya. Karena cat warna juga itu beberapa varian, kalau kalian beli di toko buku AA itu lumayan, apalagi yang akrilik itu mengandung minyak. Jadi kalian kan sekarang melukis, judulnya juga melukis gitu ya, jadi itu mengandung minyak, otomatis agak mahal juga harganya. Jadi Ibu usahakan agar tidak mengeluarkan uang terlalu banyak begitu ya. Ini untuk praktek. Kemudian seni patung apa yang harus dipersiapkan Bu? Yang pertama, persiapkan sandal jepit ya, mau yang baru mau yang bekas itu silahkan, mau yang lama boleh. Misalkan Bu boleh nggak sendal ayah aku misalkan begitu ya, tapi jangan yang copot. Nah kalau yang copot percuma, nggak akan bisa digunakan ya. Bisa kita praktek ya, karena prakteknya mengukir begitu, hanya saja tidak ada daya pakainya. Sedangkan seni patung itu kan masuknya ke dalam seni terapan atau seni 3 dimensi, memiliki ruang, jadi bisa digunakan juga, memiliki fungsi daya pakai ya. Kalau untuk sandal jepit yang lama ya mangga-mangga saja, Ibu tidak akan memaksa. Kalau memang kalian punyanya yang bekas pun itu tidak apa-apa ya. Toh kita percantik lagi, memperindah lagi gitu ya. Kemudian wajib satu orang punya, karena untuk kalian sendiri. Jadi nanti di rumah itu Ibu akan tutorialkan sebelumnya untuk seni patung. Silahkan kalian buat di rumah. Kalau tahun kemarin tuh kakak kelas kalian bikinnya di sekolah, jadi gampang. Ibu pantau, kemudian Bu gambarnya begini, jadi banyak konsultasi, senang. Jadi pada saat pembelajarannya itu di kelas. Kalau sekarang karena masih PJJ, Ibu tidak bisa mengkontrol. Paling nanti pada saat Agustus setelah ada jadwal pertemuan ya ke sekolah, anak-anak tetap membuatnya di rumah. Paling Ibu periksa, dicek saja yang sudah ataupun yang on progressnya baru sampai mana, itu dibawa saja ke sekolah gitu ya. Kemudian kelas juga wajib menyumbangkan untuk sekolah maksimal tuh 2 pasang. Mau 1 pasang 2 pasang silahkan, itu per kelas. Jadi per kelas itu 1 ya, 1 pasang atau 2 pasang sandal jepit ya. Uangnya menggunakan uang siapa Bu? Nah kalau uangnya mudah-mudahan sudah berjalan, Ibu inginnya dari uang kas saja, tidak usah uang pribadi kalian gitu kan. Uang kas paling sandal jepit 10.000, 15.000 ya, cukup 1 saja, itu per kelas ya, 1 untuk sebagai bahan Ibu. Yang pertama contoh, jadi kan biasanya suka ada akreditasi itu menghasilkan sebuah karya. Nah itu per tahun Ibu harus ada contohnya. Kalau tahun kemarin alhamdulillah masih ada 1 plastik,
dan tahun sekarang mudah-mudahan anak-anak terkumpul ya, karena itu wajib satu kelas satu saja atau dua lah, di sini maksimal dua boleh. Kemudian cutter atau pisau pahat ini sebagai bahan untuk mencungkil ya. Cutter bisa cutter, kalau cutter hati-hati, disarankan cutternya yang kecil aja, gak usah yang besar-besar. Yang penting mata cutternya itu tidak berkarat ya, jadi dia pisaunya itu benar-benar tajam begitu. Sedangkan kalau pisau pahat, tahun kemarin ada yang membawa pisau pahat memang enak, karena dia itu pisau pahat itu kan khusus untuk memahat, ujungnya itu runcing. Nah ya kalau tidak salah itu Rehan ada tuh dia bawa beli. Setelah ibu tanyakan, Rehan belinya berapa di sana? Hampir 50.000 katanya begitu ya. Itu di toko khusus alat tulis mungkin ada, dia di toko AA. Kata ibu mahal sekali. Makanya kalau ibu sarankan, kalau memang tidak ada, keuangannya tidak memadai, janganlah ya, mending jangan pisau pahat. Tapi ibu di sini hanya mencantumkan saja opsinya ya. Kalau ada cutter saja, karena pakai cutter pun biasanya yang penting pisaunya itu tajam ya. Pisau kan biasanya kalau cutter bisa digonta-ganti ya, bisa diganti-ganti begitu. Pisaunya yang tajam saja, jadi bisa dicopot, bisa dipakai lagi ya. Obeng untuk apa Bu? Untuk membuka sendalnya dulu ya. Untuk membuka sendalnya dicopotkan, biasanya agak sulit juga sih, apalagi sendalnya yang baru begitu ya. Jadi minta bantuan saja. Kalau di sekolah dulu tuh anak-anak cowok biasanya ngebuka-bukain punya perempuan gitu ya. Tapi hati-hati, kadang-kala praktek seni patung ini ada saja yang terluka, misalnya siap-siap saja betadin ya gitu ya. Kemudian terakhir pensil atau pulpen untuk sketsanya. Sketsa gambar, biasa ibu bebaskan sih, mau nama itu terserah, mau gambar itu terserah ya. Tapi gambar itu lebih bagus sebetulnya ya. Gambar bunga bebas lah, mau gambar Pinocchio, mau gambar apa terserah ya. Jadi dibebaskan kalau kelas 9 ya. Lalu selanjutnya yaitu seni musik. Seni musik menyanyi solo atau tunggal ya. Menyanyi sendiri-sendiri, tidak bisa berkelompok lagi. Pertama memang kelas 9 sudah pembelajarannya seperti itu. Yang kedua kita juga sedang PJJ ya. Insya Allah ibu sih inginnya kalian yang nyanyi langsung dari rumah gitu ya. Nanti bisa lewat Instagram lah, kalian nge-tag ke ibu begitu ya, Bu ini hasil nyanyi aku misalnya gitu ya. Untuk pilihan lagu-lagunya, lagu nasional dan lagu Islami 2. Lagu nasional yang wajib ibu cantumkan Indonesia Jaya ya, yang hari-hari terus berlalu. Kalian bisa nyari dulu di YouTube, udah banyak ya. Ya hidup tiada mungkin tanpa perjuangan. Nah itu ya, tanpa pengorbanan mulia adanya. Bisa dihafalkan dari sekarang gitu ya. Kemudian kulihat Ibu Pertiwi, mungkin itu sudah sering lah kalian mendengarnya. Kulihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati. Baik, itu sedih-sedih semua ya, karena kita sedang berada dalam kondisi di rumah saja begitu ya. Ibu juga sudah rindu dengan mengajar tatap muka langsung. Dan yang terakhir Bu, apa itu lagu berbahasa Inggris Bu? Dari sekarang persiapkan lagu berbahasa Inggris, insya Allah nanti Ibu tes itu semester 2 ya. Lagu berbahasa Inggris asalkan tidak mengandung aksi pornografi dan porno aksi dan juga kata-kata yang jorok dan juga kasar, itu diperbolehkan. Dan biasanya ketika kalian menemukan suatu judul, itu tanyakan dulu ke ibu ya, atau biasanya nanti ibu ambil beberapa opsi. Kalian bisa pilih lagu ini, lagu ini, lagu ini. Nah, kalian tentukan saja satu lagu ya, gitu. Oke, baik, itu untuk seni musik. Seni tari dan teater. Biasanya ibu seni tari dan teater disatukan, pentas tari tunggal. Silahkan nanti anak-anak cari tarian, sebuah tarian, mau tunggal mau kelompok, itu boleh, tapi diusahakan tunggal saja, karena kelompok juga kan sekarang susah ya, kemana-mana juga anak-anak. Tarinya tari kreasi bebas
mau tari tradisional, mau tari kreasi modern, itu diperbolehkan oleh ibu, asalkan bagi perempuan tetap menutup auratnya, tidak menggunakan legging yang begitu ketat, kemudian menggunakan samping penutup juga. Laki-laki bebas mau tari saman ataupun mau tari dance boleh nggak bu? Sebetulnya boleh, tapi jangan terlalu erotis karena ibu juga takut kalau terlalu erotis ya. Begitu, ini seni tari dan juga teater. Langsung ke materi saja ya, sedikit akan ibu ulas pengertian seni lukis. Sebetulnya kalau kalian punya LKS di sana bisa dibaca, tapi karena ya ibu juga sebagai pengajar wajib menerangkan kepada kalian ya, sebagaimana halnya guru itu tidak hanya mentransfer ilmu, sebetulnya kalau tatap muka kita bisa saling bertanya ya. Pada saat ini apa yang ditanyakan dulu. Nah baik, kalian sudah bisa lah buka e-learning, nanti apa yang ibu utarakan hari ini kalian bisa langsung tanyakan melalui di sana tuh apa namanya ya, forum komunikasi kelas. Tapi ya kelasnya misalkan kalian kelas 9E atau 9D, nah tulisnya di kelas kalian sendiri, jadi jangan di umum ya. Kalau bisa menanyakan sesuatu di kelas kalian saja. Nah ini kalau yang mau ada referensi, bu wajib tidak kelas 9 beli LKS? Kalau ibu sih wajib tidak wajib ya, tapi sebetulnya wajib, karena kalian kalau tidak menggunakan LKS mau menggunakan buku apa begitu ya, kecuali kalau kalian download buku buku elektronik di Google sendiri kemudian kalian print. Tapi kayaknya modal print sama modal LKS lebih murahan modal LKS gitu ya. Ini lembar kerja siswa bisa anak-anak beli di tokonya ibu kurang tahu, kalau nggak salah masih di Pajero gitu ya. Harganya ibu juga tidak tahu karena ibu tidak menjual, tapi ibu menggunakan buku ini ya, kalian bisa lihat kelas 9 kelas 9 modul pengayaan seni budaya warnanya hijau. Lengkap sih. Kalau mau pakai yang kakak kelas kalian dulu juga sebetulnya sama, cuma ada apa namanya, tiap tahun tuh ada selalu kurang lengkapnya di dalam LKS karena setiap tahun diperbaharui kali ya. Kalau ini alhamdulillah lengkap sih menurut ibu sendiri. Kompetensi dasar, kompetensi intinya pun ada di dalamnya. Begitu ya untuk seni lukis. Baik. Lanjut ya, seni lukis merupakan seni rupa murni. Nah, sini nih garis bawah ya anak-anak ya. Seni rupa murni dua dimensi yang dituangkan dalam media lukis seperti kertas. Kanvas, tahu kanvas? Kanvas tuh ya kalian sering lihatlah orang melukis tuh, bu yang pakai kayu-kayu begitu. Nah, itu sebetulnya yang putih-putihnya itu bukan kertas itu sebetulnya ya, yang belakangnya kayu depannya putih itu sebetulnya bukan kertas tapi kanvas namanya ya, dan lain sebagainya dengan menggunakan alat lukis seperti pensil, cat dan lain sebagainya. Buku pensil masih termasuk ke dalam alat lukis seni lukis. Nah iya, karena kenapa, seni lukis tuh awalnya ngegambar dulu kan, nah membuat sketsa dulu kan. Tapi kalau misalkan yang jago biasanya langsung menggunakan cat, jadi dia perpaduan cat gitu ya. Tapi kalau mau membuat sketsa gambar tuh biasanya menggambar dulu menggunakan pensil ya. Jadi seni lukis dengan menggambar tuh hati-hati pengertiannya ya. Anak-anak mulai dari sekarang cari pengertian menggambar dan juga pengertian lukis. Contohnya ini nih, ibu ulang lagi kelas 7 kalau nggak salah nih, kelas 7 ada materinya sedikit menyinggung tentang seni rupa ya. Nah ini, secara umum seni rupa adalah cabang seni yang hasil karyanya dapat dinikmati oleh mata dan disentuh oleh tangan atau dirasa diraba oleh indera peraba ya, sedangkan secara bahasa dapat diartikan berdasarkan kata penyusunnya, yaitu seni dan juga rupa. Nah, kata seni memiliki arti sebuah cara menampilkan keindahan dalam bentuk karya, gerakan, dan beberapa metode lainnya, sedangkan rupa itu ya wujud, begitu ya. Jadi ada wujudnya. Apa yang kita goreskan, apa yang kita lukiskan menggunakan cat itu pasti ada wujudnya, ya. Jadi keindahan dan juga wujud yang nyata yang bisa dirasa, dilihat, diraba begitu ya.
juga dapat dinikmati. Dinikmati apanya? Bukan dimakan ya, tapi dinikmati keindahannya gitu ya. Ini seni rupa. Jika ditinjau dari bahasanya, maka bisa disimpulkan seni rupa adalah sebuah cara menampilkan keindahan dalam bentuk karya, bisa dirasa, dilihat, diraba, dan juga dinikmati ya. Bahkan pendapat seorang ahli itu Hawkins, salah satu tokoh seni rupa yang terkenal di dunia. Menurut Hawkins, seni rupa adalah bagian dari ekspresi jiwa manusia gitu ya, yang diimajinasikan dan diterapkan dalam sebuah benda. Nah, Hawkins berpendapat jika sebuah seni rupa adalah seni yang juga untuk dipamerkan. Betul. Seni rupa itu pasti ada sangkut pautnya dengan hal pamer memamer. Ya contohnya kamu melukis. Untuk apa coba kamu membuat lukisan? Untuk dilihat kan? Untuk dipamerkan kan kepada orang lain? Iya, sama. Kemudian pamflet seperti halnya kemarin kita bikin komik, bikin poster. Itu untuk apa? Untuk dipamerkan dan juga dipertunjukkan di depan orang banyak. Nah, itu ya menurut Hawkins. Kemudian berdasarkan ragam fungsinya, seni rupa terbagi menjadi dua. Ada seni rupa murni dan juga seni rupa terapan. Apa Bu seni rupa murni itu? Nah, anak-anak sebetulnya tidak usah dibahas lagi sih. Ini sudah kita pelajari dari kelas 7 ya. Ini tuh materi dasar banget tentang seni rupa yang akan Ibu sampaikan ke kelas 7 yang baru sekarang nih. Seni rupa murni, tapi kalian pasti lupa-lupa ya. Lupa-lupa. Seni rupa murni itu jenis seni rupa yang hanya mengutamakan keindahannya saja, tidak mengutamakan fungsinya. Jadi kata Ibu juga tidak bisa untuk dipakai gitu. Nah ya, contohnya seperti seni melukis, menggambar ya begitu. Kemudian hasil cetakan foto itu kan tidak bisa dipakai kecuali kalau kita menggambarnya di media lain begitu ya. Di media lain contohnya seperti kain yang akan kita pelajari itu seni terapan ya, itu termasuk ke seni terapan karena dia sudah campur dengan kain pakaian. Ya, seni terapan contohnya tote bag. Tote bag itu kan tas tuh bisa dipakai kan, tidak hanya mengutamakan tidak hanya mengutamakan keindahannya saja, tapi ada fungsinya sebagai membawa buku. Nah itu, jadi jangan salah, seni rupa murni, seni rupa terapan. Kalau seni lukisnya tersendiri termasuk ke dalam seni rupa murni gitu ya. Lanjut, seni rupa berdasarkan ragam wujudnya terbagi menjadi dua juga, seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi. 2 dimensi hanya memiliki panjang dan juga lebar, tidak memiliki tinggi, bahkan memiliki ruang tidak ada ya. Seni rupa 2 dimensi contohnya seperti apa? Lukisan. Jadi lukisan itu masuknya ke dalam seni rupa 2 dimensi gitu ya. Sedangkan 3 dimensi contohnya patung ya, guci. Kemudian beberapa seni lainnya lah yang bisa digunakan dan juga dinikmati, yang memiliki panjang, lebar, tinggi dan juga ruang gitu ya. Ini tidak usah kalian isi karena itu menyinggung sedikit tentang seni rupa saja, karena pembelajaran kalian bertitik tolaknya kepada seni lukis ya, fungsi seni lukis. Nah, jadi pengertiannya di sini sudah jelas ya. Kenapa 2 dimensi, Bu? Karena sudah jelas tadi. Berdasarkan wujudnya terbagi menjadi 2, ada 2 dimensi dan juga 3 dimensi, maka seni lukis itu termasuk ke dalam seni rupa 2 dimensi gitu ya. Karena dia tidak memiliki tinggi dan juga tidak memiliki ruang, hanya memiliki panjang dan juga lebar gitu ya. Fungsi seni lukis yang pertama sebagai media sosial ya. Kenapa sebagai media sosial? Nah, karena memberitahukan segala sesuatu ya. Gambar juga jangan salah, itu ada amanat, ada pesannya melalui sebuah gambar dan ekspresi seorang seniman. Nah, biasanya seorang seniman itu menuangkan ide atau gagasan dia ataupun amanat yang ingin dia sampaikan itu melalui gambar gitu ya, dalam upaya memberi respon berbagai aspek yang ada di lingkungan melalui karya lukisan. Kemudian walaupun tidak memperhatikan nilai fungsi, ini jangan salah ya. Seni lukis itu kan kata Ibu yang Ibu bilang tadi, seni rupa terapan itu tidak memiliki nilai fungsi, tapi
seni lukis juga sendiri memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat di galeri-galeri ya, itu orang-orang kaya biasanya yang suka beli lukisan tuh sampai puluhan juta itu ya. Jadi jelas fungsi ekonomisnya itu ada, begitu tinggi sekali. Nah itu ya. Nah, tugasnya di rumah anak-anak nih. Pertama, hafalkan satu pengertian seni lukis menurut beberapa para ahli. Silahkan catat dulu ya. Nah, diulangi lagi, hafalkan satu pengertian saja. Nah, pengertian seni lukis. Seni lukis itu apa ya? Nah, Ibu boleh nggak yang tadi? Jangan ya, seni lukis merupakan seni murni dua dimensi. Jangan, kalau ini kan secara umum pengertiannya. Nah, yang kalian harus cari yaitu pengertian seni lukis menurut beberapa para ahli, tapi hanya satu saja. Nah, misalkan tadi pengertian dari Hawking itu kan tentang seni rupa ya, Hawking. Nah, kalian juga harus dari siapa? Misalkan Affandi ya, pelukis terkenal dunia itu kan Affandi. Nah, contoh ya. Jadi cari beberapa para ahli ya, satu orang hanya satu saja ya. Ibu gimana nanti tesnya? Kalian bisa kirim melalui video ya ke CBT, ke e-learning, ataupun Google Classroom-nya tolong jangan dihapus ya. Kalian bisa ngirim nanti tugas. Sebetulnya Google Classroom tuh susah sih kalau video. Nanti Ibu kirimkan lewat Google Form, bisa Google Form ya. Hafalkan saja karena masih ada waktu ini. Oke. Kemudian tujuan berkarya seni lukis. Tujuannya itu ada 6 ya, anak-anak hafalkan. Tujuan seni lukis tuh, berkarya seni lukis tuh ada 6. Yang pertama tujuan religius. Tujuan religius contohnya seperti ini. Ini adalah gambar kaligrafi ya. Nah, tujuan religius pasti sangkut pautnya dengan ketuhanan. Baik agama Islam, agama Kristen maupun agama-agama yang lain di luar Islam, itu biasanya dia menggunakan gambar-gambar seperti halnya di masjid saja lah ya. Jangan jauh-jauh kita beragama Islam, kalau di masjid dalam keadaan kosong, tidak ada gambarnya, maksudnya tidak ada tulisan, itu rasanya kayak bukan masjid ya. Sebagai simbol begitu ya, religius itu sebagai simbol religius. Biasanya kan kalau masjid Allah, Muhammad, kemudian ayat kursi, kemudian surat-surat yang lain, itu kan dikaligrafikannya, itu indah sekali. Nah itu tujuan religius. Kemudian yang kedua tujuan magis. Ternyata tujuan berkarya seni lukis juga karena sudah ada dari zaman prasejarah itu ya, yang namanya lukisan, yang namanya gambar itu sudah ada, makanya tujuan magis itu selalu ada. Contohnya ya ini ya, magis itu ada unsur magicnya begitu ya. Ini salah satu gambar putri begitu ya, mungkin Nyi Roro Kidul atau sebagainya gitu ya. Itu saja, kita ambil contoh saja, mungkin banyak lagi. Contohnya seperti kalau agama Cina ya, mungkin ya Ibu pernah ngeliat tuh 2 ekor ikan kalau nggak salah, 2 ekor ikan yang bulat-bulat itu yin dan yang katanya ya. Itu juga ada tujuan magisnya kan, kalau di Avatar itu juga Ibu juga nontonnya. Kemudian tujuan simbolis itu jelas simbol ya. Sebetulnya tujuan simbolis masjid juga itu, kaligrafi juga masih termasuk ke dalam tujuan simbolis gitu ya. Adanya seni lukis tuh di sebuah masjid itu menandakan bahwa dia itu masjid begitu ya. Simbolis ini tarian Bali itu khasnya kecak ya, pendet, tari pendet, tujuannya simbolisnya. Kemudian tujuan estetis itu tentang keindahan. Bisa kita lihat ini ayam jago tapi indah, warna-warni begitu ya. Kalau ayam dalam kenyataannya kan biasanya warnanya ada coklatnya ya, tapi ini bulu-bulunya itu berwarna-warni, itu jadi indah sekali. Estetis ya. Komersil. Kenapa komersil tujuannya? Karena biasanya seorang seniman itu membuat sebuah lukisan itu berdasarkan pesanan. Jadi pesanan dari orang lain tuh maunya seperti apa gitu. Jangan salah, kalau kalian masuk ke TGB ya, itu ya di SMK 1 ya.
Kalau masuk kalian ke TGB juga itu ada jurusan TGB itu kan dia menggambar, lebih ke menggambar sih, menggambar nanti titik hilang 1, titik hilang 2 itu udah SMA sih ya. Titik hilang 1, titik hilang 2, kemudian bayangan, kemudian konstruksi bangunan, itu udah konstruksi jalan, jembatan dan lain-lain. Nah, ini Ibu kasih contoh seperti halnya di jalan lah, dia membuat sebuah air terjun yang sebetulnya bisa diinjak, jadi atasnya nggak tahu kacang atau apa ya. Ya itu dia tujuannya komersil. Jadi pelukis itu biasanya membuat lukisan tuh sesuai dengan pesanan gitu ya. Biasanya kalau ini mah lebih ke tender sih, lebih ke orang-orang bisnis gitu ya. Kemudian tujuan ekspresi. Nah, ini ekspresinya sedang apa nih? Menangis ya, sedang menangis, bahagia, pokoknya ekspresi itu menuangkan saja. Abstrak itu kadang memang lebih kepada ketidakjelasan sebetulnya, tapi ada tujuannya sebetulnya. Dalam seni lukis tuh kebaca gitu apa yang diungkapkan oleh seorang pelukis tuh, meskipun abstrak tapi dia punya tujuan pastinya ya. Ini tujuan ekspresi. Kemudian nah kan Ibu jelaskan pengertian aliran ya. Nah, ini aliran-aliran seni lukis. Aliran-aliran seni lukis yang ada di Indonesia itu, coba Ibu putarkan dulu videonya. Silahkan nanti anak-anak lihat. Oke, kali ini kita akan membahas tentang aliran seni lukis. Jadi aliran seni lukis yang terkenal di Indonesia itu ada 7. Ya, yang pertama aliran realisme. Ya, ini Ibu contohkan seperti halnya gambar kuda. Gambar kuda di sini. Apa itu aliran realisme? Aliran realisme yaitu aliran yang menampilkan karya seni lukis apa adanya, sebagaimana tampil dalam kehidupan sehari-hari dan berusaha agar lukisan itu menyatakan tanpa ada tambahan. Jadi realistis sesuai dengan apa adanya, tidak ada tambahan sama sekali. Jadi hasilnya di gambar gerombolan kuda yang melihat dari apa adanya gerombolan kuda. Baik, yang kedua yaitu aliran surrealisme. Apa itu aliran surrealisme? Aliran surrealisme yaitu aliran yang erat kaitannya dengan dunia fantasi ya. Sebagaimana kita ulang lagi, ini terlihat dunia fantasi sekali ya, yang mana ada ibu-ibu sedang mencangkul tapi dalam keadaan suasana yang langitnya begitu mendung begitu ya. Fantasi seolah-olah kita melukis dalam dunia mimpi ya. Lukisan surrealisme biasanya memiliki bentuk yang tidak logis atau khayalan gitu ya. Ciri-ciri aliran ini yaitu lukisannya aneh dan juga asing. Baik, untuk selanjutnya yaitu aliran romantisme ya. Aliran romantisme adalah aliran yang berusaha menampilkan suatu lukisan dengan fantastik dan indah. Aliran ini menampilkan tentang suatu hal yang bersifat romantis gitu ya, seperti suatu pemandangan alam, tragedi ataupun sejarah lainnya ya. Bahkan kuda berduaan pun itu termasuk ke dalam aliran romantisme. Bisa ya. Kita akan percepat cara gambarnya. Nah, ini menggambarkan suatu pegunungan, romantis sekali. Baik, hanya sekilas saja. Baik, itu selanjutnya yaitu yang keempat aliran naturalisme. Kita lihat backgroundnya itu ada biru, ada warna orange. Aliran naturalisme adalah aliran yang berusaha menampilkan suatu objek lukisan secara alami. Biasanya lukisannya berupa pemandangan, keindahan, ya, pemandangannya indah,
Aliran naturalisme ini memang mirip dengan realisme, hampir mirip karena dia tidak ada unsur tambahan alam. Aliran naturalisme ini bedanya memiliki suatu tambahan agar lebih indah, ya, agar menjadi lebih indah. Ciri-ciri aliran naturalisme adalah kebanyakan bertemakan tentang alam, memiliki teknik gradasi warna, ya, contohnya seperti ini, seperti yang Bapak gambar. Jadi tidak hanya satu warna saja, tapi mulai dari warna biru kemudian dicampur dengan purple, ada juga warna orange-nya, kemudian digradasikan lagi dengan warna putih gitu. Nah, ini nanti jadinya tentang Bapak ini akan melukis awan, ya, lebih ke awan. Nah, ini dia. Jadi awannya ada putih-putihnya begitu. Baik, terus selanjutnya yaitu aliran lukisan tentang impresionisme. Kita lihat Bapak ini sedang melukis di antara pohon-pohonan jati. Apa itu aliran impresionisme? Adalah aliran yang berusaha menampilkan kesan yang ditangkap objek. Aliran impresionisme juga biasanya memiliki gambar yang agak kabur, ya. Jadi dia tidak mendetail, tidak jelas. Seperti halnya abstrak, tapi bukan abstrak karena memiliki bentuk. Nanti jadinya seperti pohon-pohonan yang ada di sekitar. Namun dia tidak mendetail betul-betul seperti pohon begitu. Hanya goresan-goresan tinta cat saja begitu, ya. Ciri-ciri aliran ini sebagai berikut. Yang pertama, goresan kuas pendek dan tebal dengan gaya mirip sketsa. Jadi hanya seperti sketsa saja. Nah, kita lihat Bapak ini sedang menggores-goreskan sedikit, ya, sedikit-sedikit kuas pendek saja begitu, tebal, berupa goresan-goresan sketsa saja. Namun nanti, nah ini sudah menyerupai pohon begini, ada daun-daunnya, kemudian bawahnya juga seperti batang, dan ini tanah. Oke, selanjutnya yaitu aliran ekspresionisme. Seperti halnya kita lihat dalam gambar tersebut, ini adalah seorang tokoh yang sangat terkenal, ya, Kartika Avandi, putri pelukis, ya, putri sang maestro dikatakan. Beliau sedang melukis dengan menggunakan aliran ekspresionisme. Kita ulang kembali begini. Nah, ini dia. Aliran ekspresionisme yaitu suatu aliran yang memberikan kebebasan distorsi bentuk dan warna untuk melahirkan emosi ataupun menyatakan sensasi dari dalam, baik objeknya maupun senimannya. Jadi bebas berdasarkan ekspresinya para seniman tersebut. Ciri-cirinya sebagai berikut: lebih banyak mengungkapkan jenis emosi kemarahan dan depresi daripada emosi bahagia seseorang. Seperti halnya contohnya di depan begitu, ya. Kemudian ungkapan isi hati seseorang, imajinasi seseorang, dan pemilihan warna diutamakan. Dan yang terakhir yaitu aliran kubisme. Aliran kubisme adalah aliran yang memiliki bentuk-bentuk, ya. Ini seperti halnya gambar di depan kita. Kucing, tapi dia berbentuk-bentuk geometris seperti segitiga, segi empat, lingkaran, silinder, bola, kerucut, kubus, dan kotak-kotak. Ciri-ciri aliran ini yaitu memiliki bentuk geometris, memiliki perpaduan warna yang sangat perspektif. Ya, meskipun ini merupakan gambar seekor kucing, tapi dibentuk dengan menggunakan bentuk-bentuk, ya, bentuk-bentuk kubisme, mulai dari lingkaran, kemudian segi empat, segitiga, dan silinder, bola, bahkan kerucut, dan lain-lain, ya, bentuk-bentuknya. Nah, ini kita lihat, ini aliran kubisme. Baik, itu sekilas tentang aliran seni lukis. Ya, yang paling terkenal itu di Indonesia memang 7 aliran. Sebetulnya ada 15,
tapi anak-anak wajib mengetahui 7 aliran dalam seni lukis tersebut. Baik, itu mengenai aliran seni lukis ya anak-anak ya. Untuk selanjutnya alat benda tema lukis, nanti pertemuan selanjutnya kita bertemu, kita akan bahas dulu tugasnya, kemudian nanti tema seni lukis dan juga bahan. Setelah bahan, anak-anak mulai ke praktek ya. Nah itu, ini tugasnya yang kedua. Yang tadi menghafalkan pengertian seni lukis berdasarkan para ahli. Kemudian yang kedua nih, gambarkan satu gambar saja menggunakan buku gambar ukuran A3 dengan memilih satu aliran yang menurut kalian mudah untuk dibuat. Tadi kan ada 7 aliran ya, 7 aliran, terserah kalian mau gambarnya menggunakan aliran yang mana. Ibu tunggu secepatnya gambar ukuran A3, jangan lewat WA ya nak ya. Kalau bisa tidak lewat WA, nanti ibu buatkan Google Form, ataupun kalau bisa langsung pertemuan lah, pada saat nanti ada pertemuan A3-nya harus sudah dikumpulkan gitu ya sayang ya. Baik, mungkin hanya itu yang bisa ibu sampaikan dulu untuk pertemuan pertama kali ini. Ibu cukupkan, mudah-mudahan kedepannya lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.